Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan buat keluarga Ustadz. Amin. Ustadz, saya mau bertanya tentang akhir-akhir ini sering beredar informasi mengenai kekerasan, baik penganiayaan maupun pembunuhan dan lainnya. Biasanya informasi tersebut disertai foto-foto atau video luka yang cukup mengerikan. Apakah boleh kita men-share foto-foto tersebut atau video tersebut agar memperingatkan masyarakat ya untuk berhati-hati? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan kebahagiaan serta perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin ya. Untuk kita semua ini kaum muslimin, terutama yang ada ya ikut kajian hari ini. Baik, sesungguhnya memberikan peringatan untuk saudara-saudara kita terkait dengan ya upaya kehati-hatian ya dari kejahatan-kejahatan ya seperti kekerasan, penganiayaan, pembunuhan ya. Ini boleh untuk bahkan ini bisa masuk bahagian tolong menolong ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong menolong. Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan salinglah kalian tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Ini kebaikan ya yang dilakukan supaya orang lain tidak mendapatkan ya musibah yang mengintai mereka, kejahatan orang. Nah, seperti itu. Contohnya diingatkan untuk tidak melewati satu tempat atau wilayah di jam sekian dan sekian, begitu ya. Begitu juga contohnya jangan meletakkan parkir sepeda motor atau kendaraan atau apapun itu ya tanpa terkunci, contohnya di tempat ini dan itu karena kejadian sebelumnya, begitu dan seterusnya. Ini bagus, ini kebaikan, ini ada bentuk ta'awun namanya. Cuma harus disertai akurasi atau akurasi, beritanya akurat gitu loh ya. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun ya foto-foto manusia yang terluka ya, begitu juga mungkin bentuk foto-foto di mana ada senjata yang dilayangkan, begitu ya. Ini sebaiknya dihindarkan ya. Ini sebaiknya dihindarkan. Mengapa demikian? Ya. Pertama, ini dalam rangka untuk ya menjaga privasi orang tersebut. Begitu juga menjaga sebagian orang yang tidak tega melihat saudaranya terluka atau kondisi luka. Terkadang ada orang yang dia melihat itu dia mau muntah. Terus kadang dia lihat darah dia mau pingsan. Nah, itu kita katakan kita harus jaga itu juga ya. Nah, ini sebaiknya tidak demikian. Apalagi contohnya foto-foto pembunuhan dalam bentuk mutilasi demikian. Ini tidak usah disebarkan. Ya. Karena mohon maaf ya, keburukan kalau dia dipublikasikan ini akan menjadi contoh. Tapi kalau sifatnya pewaspadaan, cukup berita saja disampaikan, paham ya? Berbeda halnya apabila keburukan itu dipublikasikan. Maka ini akan menjadi sebuah sunnah yang buruk, kebiasaan yang buruk. Karena apabila keburukan itu diekspos, maka orang akan mudah mencontohnya. Kenapa? Karena mereka punya sifat bahwasanya, oh ternyata keburukan yang tabu itu sudah ada yang memulai. Nah, begitu, paham ya? Maka jangan di-share, jangan dipublikasikan, tidak usah. Yang kita publikasikan itu adalah kewaspadaannya. Nah, gitu. Kehati-hatiannya, tapi bukan kejahatannya itu harus dipublikasikan. Harus dibedakan ya. Saya kira yang saya ajak bicara ini cerdas semua insyaallah ya. Jadi bisa paham ya maksudnya ya. Jangan kejahatan itu dipublikasikan. Makanya contoh ini yang saya selalu kritisi itu.
polisi melakukan reka ulang pembunuhan, lalu diekspos, dimasukkan televisi dan itu saya yakin, ya, secara syar'i itu nggak boleh, Kenapa? Karena keburukan kalau diekspos ini akan membuat contoh, nah gitu ya. Kemudian ya saya yakin pengamat pendidikan ini pasti akan komentar. Islam aja tidak bolehkan itu. Ya, keburukan kalau diekspos ini akan membuat orang mencontoh. Setidaknya akan hilang rasa apa? Rasa risih terhadap keburukan itu. Tadinya tabu, tapi menjadi apa? Biasa karena sudah diekspos, orang sudah paham. Nanti orang akan menghilangkan nyawa dengan cara yang seperti disebutkan, bahkan lebih apa? Lebih canggih lagi, kan begitu. Nah, demikian. Kebaikan yang diekspos, contohnya poligami itu diekspos. Ya, itu seperti itu, harus diekspos, ya. Ya, kebaikan-kebaikan yang bisa dicontoh. Tapi kalau keburukan jangan. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Demikian, ya. Wallahu ta'ala a'lam.